untuk anak kita. Kita udah dikasih kepercayaan ya sama Allah, udah dikasih buah hati, benar ya? Iya benar, alhamdulillah. Jadi kemarin tuh istri tuh ngecek kehamilannya pakai apa sih? Yang itu pakai test pack ya. Ya pas pertama tuh awalnya tuh sore, tanggal berapa sih kira-kira? Jadi 2 minggu 3 minggu sebelumnya ya. Nah pas sore dites. Nah pas dites tuh baru samar-samar iya kelihatannya. karena itu kan di tesnya udah maghrib ya. Sore juga sih, sore menjelang maghrib. Jadi kan nggak akurat. Jadi kita tes pack ulang lagi Pagi. Sudah bangun tidur. Jadi aturan test pack tuh sebenarnya nggak boleh makan apa-apa dulu. Jadi pas waktu pagi bangun pagi langsung dicek ya. Nah itu baru kelihatan, alhamdulillah ternyata positif itu bentuknya kayak gimana sih? Jadi kalau yang positif itu garis 2, sedangkan kalau yang negatif garis 1. Kalau buat para ibu, kalian pasti tahu positif dan negatif itu yang seperti apa. Awalnya sih kita tuh gak nyangka ya, soalnya pas rencana awal tuh kita tuh mau menunda dulu buat kehamilan ya 1 tahun. Ya enggak 1 tahun sih, ya setengah tahun lah paling lama ya, soalnya kan kita tuh kebilangnya nikah muda ya, istri tuh baru berapa tahun? 19 tahun. Ya, saya tuh baru 22 tahun, tapi kebanyakan orang sih teman-teman saya juga udah pada punya anak ya kebanyakannya. Jadi mau gak mau gitu udah dikasih istilahnya kepercayaan. Pertama udah dikasih kepercayaan, kita juga terbangun gitu di hati tuh, pengen juga ya kayaknya, bahagia banget gitu kelihatannya, sama-sama pengen kan. Dan alhamdulillah pertama tuh pas awal nikah tuh di KB dulu dia tuh ya, pakai KB pil ya, pil KB. Terus pas pikir-pikir lagi, buat apa gitu, buat anak pertama mah gak usah dulu di pil KB ya, mendingan dicopot lah. Kita gimana dikasihnya kan, kebanyakan orang juga pada pengen punya anak tuh susah ya. Jadi alhamdulillah banget gitu kita tuh udah dikasih kepercayaan sama Allah ya. Jadi kosongnya itu sekitar 1 bulan ya dari hari pernikahan, dan 1 bulan itu karena aku di KB. Tapi kalau misalkan nggak pakai pil KB kemungkinan bisa langsung hamil, karena di situ aku lihat dari tanggal masa subur. Jadi setelah menikah kemarin di bulan November tanggal 8 itu lagi masa suburnya. Jadi kalau misalkan nggak pakai pil KB kemungkinan aku langsung akurat positif hamil. Cuman kemarin dibatas dulu ya, pakai pil KB dulu sebulan itu. Tapi dalam 1 strip pil KB itu nggak habis semua, karena emang suami kata suami udah nggak usah dihabisin pil KB-nya katanya gitu. Jadi di situ cuman sisa 3 pil lagi yang belum minum. Nah dan pas udah nikah itu aku dari headnya itu telatnya 9 hari, dikirain aku hamil, ternyata masih negatif. Nah di bulan Desember itu kan dari akhir November sampai awal Desember itu aku masih kebilangnya head itu sekitar 5-6 hari kan. Nah terus yang anehnya itu kenapa dalam 1 bulan itu 2 kali haid. Jadi Desember awal sama akhir aku udah dikasih haid lagi. Cuman yang akhir Desember itu tanggal 30 aku haid sampai tanggal 2 Januari kalau nggak salah. Pokoknya 4 hari aku haid. Nah pas di akhir Januari itu aku pernah mimpi udah dikasih kepercayaan gitu. Pas aku mimpinya itu aku tes kehamilan pakai test pack dan di situ akurat garis 2 positif. Dan 1 hari kemudian aku pengen nyobain gitu, badan juga emang udah kerasa nggak nyaman, tapi kenapa kok
sampai sekarang belum haid gitu. Emang belum waktunya, belum telat haid aku sebenarnya waktu bulan Januari kemarin. Cuman nggak tahu, perasaan itu pengen dites pack aja gitu, pengen coba. Badan nggak enak gitu, bahkan tiduran nengkurap aja kayak ngap. Sampai sekarang aku ngomong kayak ngap banget karena sempat Abi juga ngelindur ya pas bangun tidur langsung ngigo. megang perut gitu. Wah, ini kayak ada bayi. Kayak keras Padahal mungkin itu ya, ngigo karena keras itu perutnya, padahal bukan. dia sempet dia ngigo juga sih jam berapa ya, mau ke subuh jam 3 ke jam 2. Dia bilang dia nggak tidur, kayak pegang-pegang perut. Terus kata aku tuh lagi ngapain, udah malam bukannya tidur. Ya mungkin Allah mengasih firasat mungkin ya, gitu kan. Kasih tanda. Iya, ngasih tahu juga, tapi kitanya belum ngeh. Nah, pas waktu tanggal 27 itu kemarin Januari. Pas tanggal 27 kita itu cek langsung ke dokter ya, diperiksa langsung USG. Nih, ini ada tampilan videonya. Akhirnya bulan 10 nggak itu Oktober. Oktober sama Oh bener, Oktober ya. Sekarang kan 4 minggu guys ya. Tuh ada tulisannya 4 week, artinya 4 week itu. Paling itu tuh lahir tanggal 10 bulan 10 2021. Bagus loh tanggalnya, tapi itu bisa lagi mundur seminggu. Maha berawal ya. Ya, jadi kemarin sempat USG juga ya, tanggal 27. Padahal tanggal 27 Januari itu aku belum telat haid. Aku haidnya tanggal 30, tapi kalau misalkan Allah udah ngasih waktunya ya gimana lagi kan. Ya udahlah, nikmatin, dan prosesnya sangat nikmat sekali. Proses pas tahu hamil tuh kayak gimana tuh? Jadi sempet, kalau suami aku sih kayak seneng banget, emang aku juga seneng, cuman kayak bingung, kayak masa sih gitu, ini mimpi gak? Aku kan masih muda, masa ya aku hamil gitu. Ya soalnya dia tuh masih takut gitu kan, hamil tuh benar-benar harus kuat gitu dalam fisik semuanya, apalagi nanti pas ngelahirinnya tuh dia tuh agak-agak rada takut. Karena aku emang apa ya, kalau Sundanya mah borangan ya, penakut. Kayak lihat suntikan aja kayak nggak mau disuntik badan deh, nggak mau kena benturan karena sakit. Iya, tapi selagi kita berusaha berdoa, ya intinya berdoa lah, pasrahin aja sama Allah ya. Nanti juga dipermudah sih lah urusannya. Dan Gitu. sekarang mungkin jalan 2 bulan ya, karena sekarang udah Februari juga. Kemarin diperiksa Jadi itu 5 minggu. iya pas sekitar, sekarang tuh 5 minggu. iya sekarang 5 minggu, karena minggu kemarin diperiksa itu 4 minggu ya, 4 baru minggu. 4 minggu. Pas tanggal 27 tuh 4 minggu. 4 minggu jalan. Iya 4 jalan, minggu jalan. karena emang belum telat haid juga kemarin. Ya jadi gitu, terus ditambah lagi kan sekarang ya kalau apa-apa ngerjain apa-apa pasti rasanya capek, dikit-dikit pasti capek, ngeluh, banyak ngeluh. Suami aku yang seagama, makasih pokoknya, alhamdulillah. Nih. Nyuci semua dibantuin sama suami. Kalau misalkan aku ngeluh lagi ngeluh banget, ya mengerti banget. Nih bener. pokoknya jadi pasangan tuh bukan ceweknya aja ya yang ngerasain bagaimana sakitnya hamil ya, pasti cowok juga ngerasain capeknya. Jadi kita itu harus ngebantu juga istri biar sama-sama enak lah, saling meringankan beban, Sama-sama berjuang intinya. sama berjuang. Tiap malam juga kan kalau misalkan tidur kayak gimana, dia yang sering aku gangguin karena aku sering bangun Kesakitan, tengah malam, sakit pinggang. Ini tuh belum seberapa, ini Luar biasa. baru sebulan kan, dan belum apa-apa kayak udah ngap gitu. Terus kayak udah lelah banget. Ini aku sendiri jujur ngomong kayak gini aja banyak ngomong tuh ngap.
ngap ya, sebenarnya udah ngap ini napasnya juga udah pendek. udah pendek. Tapi ya demi buah hati apapun insya Allah dijalani, insya Allah berjuang bareng-bareng. Pokoknya kita tuh banyak-banyak bersyukur gitu ya, udah dikasih kepercayaan. Soalnya kebanyakan di sana, di luar sana juga kan masih ada yang nikah udah beberapa tahun belum dikasih kepercayaan juga Banyak ya. banyak. Jadi kita tuh benar-benar sangat bersyukur, alhamdulillah. Dan minta doanya juga ya ke kalian, semoga bayi kita tuh sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu. Oh ya, dan kalian tahu nggak sih, aku kayak ngidamnya itu nggak ke makanan. Oh iya, Kayak kalau pedes emang aku nggak doyan pedes gitu kan. Tapi sekarang kalau makan yang manis-manis, kalau makan yang manis-manis tuh kayaknya nggak masuk. Kemarin sempet suami beli martabak gitu ya, terus aku nyobain martabak manis, semua lagi. langsung mual, aku nggak kuat. Jadi sekarang jarang banget yang manis, mending sekalian pedes aja gitu. Terus ngidamnya gimana ya, aneh banget gitu ya, setiap suami sholat pakai sarung itu. Dan aku mau sarung yang bekas suami aku sholat. Jadi sholat itu dipakai sama aku. setiap maghrib tuh kan pakai ya, Sarung. maksudnya kan Ya kan? sarung pulang dari masjid itu. Dia tuh selalu minta pengen sarung yang dipakai, udah dipakai gitu buat Dan- tidur. Iya, dan dipakai tidur, padahal kan ada bed cover ya, nggak Ada. dipakai sama aku. Kata suami itu kan ada selimut, buat apa katanya? Ya kan sarung pengen dipakai buat tidur gitu. Dan itu aneh banget. Udah seminggu ini ya, Nah, seminggu lebih lah buat 3 harian. enggak, udah kan seminggu. udah seminggu lebih. Pokoknya kan udah 3 kali ganti sarung. Dan kemarin malam kemarin, malam kemarin suami juga udah sholat maghrib dan aku minta sarungnya. Terus kata dia, bentar katanya, aku mau sholat isya dulu. Kayak gitu sampai udah 3 kali nih ganti sarung. Nggak tahu, mudah-mudahan baby boy. Baby boy. Ya tapi kita tuh nggak terpaku harus dikasihnya, harus kan kepengen gitu laki-laki, tapi nggak harus. kepatok laki-laki. Kita tuh dikasihnya aja. Iya. Tapi benar-benar bersyukur banget, alhamdulillah guys. Buat kalian pejuang garis 2, semangat ya, ikhtiar. Dan aku juga tahu di luar sana masih banyak yang membutuhkan buah hati. Tetap ikhtiar, berdoa, minta kepada Allah, mudah-mudahan diberi garis 2. Dan buat pejuang ibu hamil ya, semangat juga. Semangat. Di sini juga aku lagi berjuang. Bukan ibu hamil aja, tapi suaminya juga semangat. Semangat bantuin apa aja yang dikerjakan sama Ya istri, gitu. yang dikerjakan Jadi- ibu rumah tangga sama istri. Jadi intinya harus sama-sama menikmati prosesnya. Semuanya, suami menikmati, istrinya juga menikmati.